Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bersemangat di dalam bersedekah. Kedatangan bulan Ramadan setiap tahunnya, tak henti-hentinya kita menjadi penghibur hati bagi setiap orang mukmin. Bagaimana tidak, beribu keutamaan ditawarkan di bulan ini. Pahala diobral, ampunan Allah bertebaran setiap ruang dan waktu. Seorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari perhitungan kelak, tak ada rasanya yang lain kecuali sumringah dan senang menyambut bulan Ramadan. Insan yang menyadari betapa dosanya yang melumuri dirinya, tidak ada rasa yang lain kecuali bahagia akan kedatangan di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah selalu bersedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk bersedekah, dan bulan Ramadan amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dengan demikian, sepatutnya akhlak seorang mukmin yaitu yang dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi, Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang pelit dan bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin yang sejati. Begitu juga sifat suka meminta-minta bukan ciri seorang mukmin, bahkan sebaliknya. Seorang mukmin itu memberi banyak yang tidak dihitung-hitungkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, selain itu, sifat dermawan jika didukung dengan tafaqquh fiddin, yaitu mengilmui agama dengan baik, sehingga terkumpul dua sifat, yaitu alim dan dermawan, akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu ada 4 jenis hamba. Yang pertama adalah hamba yang diberikan rezeki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim, dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Banyak keutamaan ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini, yaitu sedekah. Maka sesungguhnya mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan tidak terpanggil hatinya
serta tidak bergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di antara keutamaan bersedekah itu adalah yang pertama, sedekah itu untuk menghapus dosa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Diampuni semua dosa dengan sebab sedekah. Di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, memakan riba, mencuri, kemudian berbuat curang, ya, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal tersebut, kemudian sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersedekah mendapatkan naungan di hari akhir. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan selain dari Allah, yaitu naungan di hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkan adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan. Kemudian yang ketiga, bersedekah memberi keberkahan kepada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaannya baginya. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama, hartanya diberkahi dan dihindarkan dari mara bahaya. Kemudian yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas, tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang keempat adalah Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Itu di Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kelima adalah terdapat pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Orang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan muhajir, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Itu. Saya lanjutkan lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedekah menjadi bukti keimanan seseorang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, sedekah itu dari asal kata sodakoh, karena merupakan bukti dari sidku, imanihi atau kebenaran imannya. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Di dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Kemudian yang ke-8 yaitu sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat
dalam jual beli. Dalam hadis riwayat Tirmizi, sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang bersedekah merasakan kelapangan dan hati yang bahagia. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini pemirsa yang dirahmati Allah, tentu pernah kita buktikan sendiri, ada rasa senang bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ke-10 yaitu pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Kemudian di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dengan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkannya pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga besaran gunung Uhud. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak bersedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu boleh iri kepada orang yang dermawan. Jangan iri kepada orang yang sukses atau yang hartanya banyak. Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela. Namun iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ya ini adalah akhlak yang terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada orang itu, kepada dua orang, seorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, ya, dan seorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Demikianlah beberapa keutamaan yang didapatkan apabila kita bersemangat untuk bersedekah. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua agar dalam bulan Ramadan ini kebahagiaan dapat dirasakan oleh semua orang. Dalam bulan Ramadan ini kebahagiaan dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya untuk orang yang berkecukupan, tetapi juga untuk orang yang membutuhkan dan kekurangan dapat dirasakan kebahagiaan yang sama. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang salah. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.